Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang panas banget deh pokoknya. Oke, langsung aja kita selamatin salah satu topik paling bikin terbelah di dunia saat ini. Ganja. Kalian pernah kepikiran gak sih, gimana ceritanya satu tanaman yang sama bisa jadi sumber industri triliunan rupiah, tapi di sisi lain jadi alasan seseorang ditangkap hampir setiap menit? Nah, itu dia yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Jadi di satu kutub, kita punya industri kesehatan yang lagi naik daun yang ngejual ganja sebagai solusi buat macam-macam masalah. Terus, di kutub yang satunya lagi, kita punya borgol dan sel penjara. Ini dia paradoks besarnya. Obat ajaib lawan rumput setan. Jadi, gimana dong cara kita memahami semua ini? Sejujurnya ini rumit, tapi kuncinya, dan ini yang keren banget, ternyata ada di dalam tubuh kita sendiri. Yap, untuk benar-benar ngerti, kita harus mulai dari sainsnya dulu. Oke, siap-siap kaget ya. Karena ternyata setiap orang dari kita, termasuk kamu yang lagi nonton, punya sebuah sistem di dalam tubuh yang secara harfiah dirancang untuk berinteraksi dengan molekul-molekul yang ada di ganja. Kalian nggak salah dengar? Anggap aja sistem ini kayak master regulator di tubuh kita yang kerjanya non-stop ngejaga semuanya biar tetap seimbang. Coba bayangin deh pas kalian lagi stres berat, tubuh kita kan kayak panas gitu ya. Nah, sistem inilah yang ngelepasin zat penenangnya sendiri buat ngademin semuanya balik ke normal. Jadi, tubuh kita itu pinter banget. Dia bisa bikin kanabinoidnya sendiri. Salah satunya namanya anandamide, yang sering disebut molekul kebahagiaan. Cara kerjanya tuh halus, kayak bisikan lembut buat ngejaga keseimbangan. Nah, sekarang bayangin apa yang terjadi kalau kita masukin zat dari luar kayak THC. Itu bukan lagi bisikan, tapi kayak hantaman palu godam. Boom! Nah, sementara sistem alami tubuh kita itu presisi banget, THC ini lebih kayak alat pukul yang serampangan. Inilah yang ngejelasin kenapa efeknya bisa kuat banget, baik itu efek bagusnya maupun efek jeleknya. Dan kadang-kadang hantaman palu ini justru yang dibutuhkan. Efek palu dari ganja ini ternyata udah ngebawa beberapa terobosan medis yang luar biasa loh, terutama buat orang-orang yang mungkin udah ngerasa putus asa. Coba deh bayangin jadi keluarga yang setiap hari hidup dalam ketakutan kayak gini. Buat orang tua kayak Evelyn yang putranya Sam menderita, bayangin, sampai 68 kali kejang dalam sehari. Senyawa ganja CBD ini benar-benar kayak secercah harapan. Setelah 8 hari pengobatan, kejangnya turun drastis jadi cuma 3 kali. Dan sekarang, Sam bebas kejang dan bahkan udah kuliah. Luar biasa kan? Kisah-kisah kayak Sam inilah yang akhirnya mendorong persetujuan obat turunan ganja pertama oleh FDA, yaitu Epidiolex. Ini bukti nyata potensinya. Tapi ya gitu, nggak ada yang sempurna. Setiap kekuatan besar pasti ada risikonya juga. Oke, kita harus jujur. Untuk setiap cerita sukses, kita juga harus ngomongin sisi lainnya. Karena nggak ada yang namanya obat ajaib. Dan kisah Paul ini jadi pengingat yang penting banget soal itu. Cerita Paul ini nunjukin resiko ketergantungan yang nyata. Waktu dia coba berhenti buat dapet kerjaan, dia kena gejala putus obat yang parah banget. Dan ternyata, Paul ini nggak sendirian. Penelitian nunjukin kalau sekitar 9% pengguna ganja bakal ngalamin kecanduan. Dan risiko ini jadi jauh lebih serius kalau kita ngomongin anak muda. Kenapa? Karena otak remaja itu ibaratnya lagi dalam tahap konstruksi besar-besaran. Dan sistem endokannabinoid itu salah satu arsitek utamanya. Jadi, kalau proses ini diganggu, efeknya itu bisa seumur hidup. Jadi, sainsnya rumit, risikonya nyata. Tapi, ini dia bagian yang paling ironis dari semuanya. Mungkin bahaya terbesar dari ganja itu bukan dari tanamannya sendiri, tapi dari cara masyarakat kita memilih untuk menghukum orang yang menggunakannya. Coba deh, kita mundur sedikit ke sejarahnya. Karena kalau kita telusuri akarnya, kita bakal lihat kalau kriminalisasi ganja ini sebenarnya nggak pernah murni soal kesehatan, tapi lebih ke soal kontrol. Warisan dari perang terhadap narkoba ini dampaknya gede banget. Bahkan sampai hari ini, di saat ganja udah legal di banyak tempat, masih ada sekitar 40.000 orang di Amerika yang dipenjara karena kasus ganja. 40.000 orang. Dan sebagian besar cuma karena kepemilikan. Dan penegakan hukum ini sayangnya nggak adil buat semua orang. Kenalan yuk sama Sean Worsley. Dia seorang veteran perang Irak yang pakai ganja medis buat ngatasin PTSD-nya. Kisah Sean ini cuma satu contoh, tapi datanya nunjukin pola yang nggak bisa dibantah lagi.
Di setiap negara bagian di Amerika, orang kulit hitam jauh lebih sering ditangkap karena ganja, padahal data pemerintah sendiri bilang tingkat penggunaannya sama aja di semua ras. Dan ini semua ngebawa kita balik lagi ke paradoks awal kan? Di satu sisi industri kesehatan yang legal dan makin gede, di sisi lain ada hidup orang-orang yang hancur karena tanaman yang persis sama. Gimana coba cara kita nyatuin dua kenyataan yang bertolak belakang ini? Ganja ini nggak akan kemana-mana. Jadi, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi soal ganja itu sendiri, tapi bagaimana kita bisa membangun masa depan yang aman, efektif, dan juga adil untuk semua. Aku pengen banget dengar pendapat kalian soal ini. Nah, itu saja untuk hari ini. Tekan tombol suka jika kalian menikmati ini, bagikan kemana-mana, dan berlangganan untuk konten lainnya. Tulis komentar di bawah dengan pandangan kalian. Sampai jumpa besok di waktu yang sama.